Shalom, Jemaat Kristus Pengasih, kembali lagi bersama saya, Eben. Mari kita simak jadwal ibadah selama sepekan. Pada hari Rabu, jam setengah 5 sore ada kaum wanita, dilanjutkan kaum pria jam setengah 7 malam. Pada hari Sabtu, jam 10 pagi ada doa puasa, dilanjutkan jam setengah 5 sore ada ibadah pemuda remaja, dan di malam harinya jam 6 ada ibadah di pos Ebenezer Keingenanom. Pada hari Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya yang pertama, dilanjutkan jam setengah 9 ada ibadah di pos Pakunden, dan di sore harinya jam setengah 5 sore ada ibadah raya yang kedua. Baik kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Selama ibadah berlangsung, jemaat diwajibkan untuk memakai double masker dan membawa amplop persembahan dari rumah. Apabila ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui WhatsApp atau Instagram. Sampai jumpa pada ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita datang pada Tuhan. Kita berdiri, kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan, sebab kita punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau sedang memberkati kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan nyata. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan pagi-pagi Engkau taruhkan hati yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Sebelum duduk berikan salam kiri kanan, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru Tuhan berikan bagi kita semuanya. Untuk itu mari bersama-sama kita buka hati kita semua. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan hidup kami. Segenap hati Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama semua katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Mari bersama-sama berikan kumpulan buat Allah kita yang luar biasa. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, haleluya. Kesetiamu nyata, kesetiamu dahsyat. Glory, glory, kami menyembah-Mu Yesus, Yesus yang layak terima pujian. Mari bersama-sama kita berdiri, ucapkan syukur untuk kesetiaan yang Tuhan berikan bagi hidup kita, bahwa keselamatan itu jaminan kekal, jaminan pasti Yesus berikan bagi kita semua. Mari angkat tangan kanan kita bersama-sama dengan lembut semuanya, katakan, Yesus, Engkau
Juru selamatku, kemenangan kami ada di dalam janji-Mu, janji yang memberikan kekekalan dalam hidup kami, bahwa keselamatan itu Kau berikan cuma-cuma bagi kami. Terima kasih. Sekali lagi dengan lembut bersama semuanya katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Akui Dia, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan di setiap langkah hidupmu. Kami bersyukur kepada-Mu. Sekali lagi segenap hati katakan bersama semuanya, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar kesetiaan Tuhan, dengan kesetiaan-Mu di dalam Dia. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Berikan kemenangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi dilihat samping kiri kanannya, semua keadaan sehat, semua sukacita. Katakan tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Semuanya tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Semuanya. Yeah. Dalam pagi hari ini sukacita memberikan kekuatan baru bagi kita semuanya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dan
dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita bersama-sama, naikkan pujian Kristus dengan hati kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Bersama katakan semua, bukan aku kepadamu, Kau Tuhan yang setia. Yesus tugaskan dan terpenuh kuasa. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi nyatakan bahwa kita punya Yesus yang dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat. Ada berkat melimpah dalam hidupku dan hidupku. Indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Mari bersama-sama semuanya. Hey! Dahsyat bukan aku kepadamu, Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Yesus tugaskan dan terpenuh kuasa. Kau yang terhebat terbesar. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Mari semangat bersama-sama semuanya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Berkatnya limpah buat kita semuanya, amin. Dan Tuhanlah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Siapkan hati kita, buka hati kita, dan biarkanlah iman kita terus semakin diteguhkan, semakin dikokohkan dengan kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita dengar. Biar singer memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara teduhkan hatimu. Terima kasih Tuhan.
Yakinkan hatimu, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani segenap hati pandang wajah Tuhan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepasnya. Betapa baiknya Tuhan itu bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah dan kebesaran kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami tahu tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Dan kami yang boleh ada karena anugerah-Mu yang besar itu, Tuhan. Hari ini lihatlah umat-Mu yang beribadah. Setiap kami, Tuhan, membawa hati kami sebagai korban yang hidup, membawa hidup kami sendiri menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah, bahkan mengingat kematian-Mu di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Urapi dan berkatilah umat-Mu, dan biarlah kami pulang dengan sorak-sorai. Biarlah kami pulang dengan sukacita sorgawi, dan biarlah sukacita itu terus melingkupi kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu mengubahkan, firman-Mu menasehati, firman-Mu menghiburkan setiap kami, dan firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Kami sambut dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang penuh sukacita hari ini. Kita bisa beribadah. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus kita yang pertama setelah PPKM ini ya. Dan ini kerinduan begitu banyak umat. Kesempatan yang Tuhan berikan waktu kita masih hidup, gunakanlah sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu
tema firman Tuhan yaitu hidupku karena anugerahnya. Ketika banyak orang menganggap hidup itu adalah milik kita sendiri, milik mereka sendiri, kemudian begitu banyak orang yang merasa berhak untuk mengatur, melakukan apapun di dalam kehidupannya. Tidak peduli itu menyakitkan orang lain, tidak peduli itu merusak sekalipun, tidak peduli sama Tuhan yang menciptakan. Alkitab ingin mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini tentang kehidupan yang kita jalani bukanlah kehidupan yang diberikan Allah begitu saja kepada kita. Hidup ini diberikan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menyadari siapa kita. Karena hidup ini anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, mari sama-sama kita baca Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kemudian kita loncat ke ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 6, kemudian melompat ke ayat 19 sampai ayat yang 20. Mari saya ajak kita sama-sama membaca ayat ini dan kita mendapatkan berkatnya. Siap? 3, 4. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kita lompat ke ayat 19 dan ayat yang ke-20. Siap? 3, 4. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kisah ini akan menyadarkan kepada kita semua bahwa hidup itu anugerah. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup. Dan tidak ada satupun yang dapat mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita, hidup saya dan Anda, tanpa Tuhan mengizinkannya juga. Akhir-akhir ini saya mendengar begitu banyak orang yang mulai kecewa dan mulai bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan semua kesulitan ini terjadi? Bahkan negara-negara yang makmur sekalipun mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita hari ini. Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Pertanyaan ini harusnya tidak terlontar dari mulut orang percaya, sebab kita tahu bahwa hidup kita anugerah. Dan kalau kita boleh ada dan duduk beribadah saat ini, bukankah itu anugerah? Saudara, bahaya mengancam di mana-mana. Orang menjadi takut.
tapi kita boleh duduk diam dengar firman Tuhan. Seorang dokter ahli yang begitu terkenal akhirnya meninggal dunia karena menolong orang yang sedang COVID. Dokter pengetahuannya tentang penyakit pasti dia tahu. Tapi itulah Tuhan. Walaupun Anda dan saya bukan dokter, walaupun Anda dan saya tidak tahu di mana letak virus itu sekarang, tapi kita diberi ketenangan bisa duduk dan beribadah. Karena Tuhan yang mengatur dan memberikan anugerah itu. Oleh karena itu ketika orang banyak menganggap hidup itu adalah miliknya dan dia bisa berbuat apa saja dengan miliknya, hari ini manusia diajarkan, khususnya kita yang percaya, diajarkan untuk mengerti bahwa hidup itu anugerah dan diberikan Tuhan kepada saya dan Anda. Hari ini seperti kesempatan kedua yang diberikan kepada kita. Seperti kita berada di dalam bayang-bayang maut dan ketakutan, kemudian Tuhan memberikan kesempatan kedua kita untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya. Memang informasi dari dokter bahwa sekarang sudah menurun, jauh menurun. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, rasanya kita diberi kesempatan kedua untuk hidup. Dan hidup yang diberikan kembali ini, apa yang akan kita lakukan? Mungkin Anda tidak mengalami secara langsung, ada yang tidak mengalami, tapi ada juga yang mengalami secara langsung. Hidup di mana ada bayang-bayang maut yang mengancam. Ketika semua sudah berakhir, begitu lega kehidupan dan kesempatan yang kedua dan anugerah yang Tuhan berikan, apa yang akan kita lakukan dengan hidup ini? Apakah sama seperti dulu? Kalau kita terus di dalam kemalasan kita beribadah, kalau kita terus hidup di dalam dosa dan pelanggaran, kalau kita terus hidup di dalam keburukan-keburukan dan melanggar firman Tuhan, apakah kita menghargai kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup? Anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang baik. Orang-orang tua, jadilah orang-orang tua yang baik. Anugerah yang diberikan Tuhan itu mengingatkan kepada saya dan Anda untuk terus hidup di dalam Dia. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Anugerah yang diberikan karena Dia ciptakan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Apa artinya kehendak dan rencananya? Yang pertama, hidup itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kau bisa duduk di tempat ini kebetulan. Saya ini rajin jaga kesehatan. Kebetulan saya tidak pernah kemana-mana di rumah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Walaupun tidak pernah kemana-mana, walaupun menjaga kebersihan, tapi yang kita hadapi tidak kelihatan. Bapak Ibu, bukan kebetulan kita diberi kesempatan untuk duduk diam mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan ingin berbicara kepada kita secara pribadi melalui segala sesuatu yang mencekam ini. Dan hari ini diberitahukan kepada kita, dan kita mengerti kenapa Dia menciptakan kita sesuai dengan kehendak rencananya. Sebab hidup kita ini bukan ada dan muncul begitu saja. Hidup ini tidak tiba-tiba seperti teori Big Bang, boom, jadi bumi karena ledakan itu. Hidup ini dirancang dan dicipta Tuhan. Dunia ini ada karena firman-Nya. Dan saya dan Anda diciptakan oleh kreasi tangan yang ajaib dari Tuhan sendiri. Sebab
Kita harus bersyukur kepadanya di dalam Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Sadar tidak kita orang percaya ini bahwa kejadian kita ini dahsyat? Saudara dikasih dalam Tuhan, saya kemarin melihat sebuah tayangan video Bapak Ibu. Seekor simpanse, bukan simpanse ya, gorila ya, besar gorila. Waktu ada di kebun binatang itu dilempari kacamata Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Gorila itu mengambil kacamata itu, melihatnya, kemudian menggunakannya di matanya. Siapa yang ngajarin dia? Coba. Orang bingung Bapak Ibu ya. Kok bisa ya? Gorila itu mengambil kacamatanya, duduk, kemudian dia pakai kacamata. Lihat sana sini Bapak Ibu. Begitu cerdas ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita itu terheran-heran lihat gorila pakai kacamata, tapi setiap hari kita lihat kita pakai kacamata, kita tidak heran. Ya, saudara, karena kita punya kecerdasan yang luar biasa. Apakah kita menyadari hal itu Bapak Ibu? Kalau kita tidak menyadarinya, dan kita tidak tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang diciptakan menurut rencana Tuhan, maka kita tidak ubahnya gorila itu. Pada waktu Michael masih kecil Bapak Ibu ya, SD begitu, itu ada acara kemana? Safari ke itu loh, bukan kebun binatang. Ya. Jadi di sana juga memang ada hewan-hewan seperti simpanse, kemudian ada kera besar begitu Bapak Ibu ya. Saya bersama, karena istri saya ada ikut ya, bersama dengan Michael, dan sebagian besar itu ibu-ibu semua Bapak Ibu. Ibu-ibu yang mengantar anak ke taman safari, lihat hewan Bapak Ibu. Saya yang ngantar Michael. Ibu-ibu semua, istri saya tidak bisa. Jadi biasanya istri-istri yang ngantar anak. Ini saya yang ngantar anak. Satu bis, luar biasa ibu-ibu Bapak Ibu ya. Enak sing keta udele, ya, ibu-ibu loh. Udele, enak sing menor sekali ya toh. Ada yang cuma pakai celana pendek saja Bapak Ibu. Nah, waktu berada di satu kawasan, di situ ada 3 kera besar, ya, sedang duduk sambil nonton kita. Jadi saya lihat ibu-ibu jejer semua, termasuk saya lihat dia. Monyet-monyet itu juga lihat kita. Jadi siapa yang nonton siapa? Ini monyet nonton menungso apa menungso nonton monyet? Bapak Ibu, seperti tidak ada bedanya di sana dan di sini. Situ makan sambil lihat kita. Kita juga lihat dia sambil juga makan Bapak Ibu. Tidak ada bedanya. Maksud saya Bapak Ibu, kalau hidup kita, hidup yang direncanakan Tuhan dan kita tidak hargai itu, apa bedanya kita dengan hewan? Kadang-kadang hewan lebih baik daripada kita, bukan? Ada orang yang bilang pakai sabuk, pakai sepatu, jaran itu pakai sabuk, pakai sepatu, pakai kacamata, mau ngora katoan. Manusia kadang-kadang berani loh Bapak Ibu. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihatlah hidup kita. Apakah kita betul-betul menyadari kejadian kita ini dahsyat? Kita diciptakan itu dahsyat.
Kemudian coba perhatikan, jiwaku benar-benar menyadari. Sadar dah Bapak Ibu bahwa kita ini dahsyat. Jiwamu benar-benar sadar dah bahwa kamu diciptakan, saya diciptakan dengan kejadian yang ajaib. Saudara, dari segumpal darah kemudian bisa terbentuk tangan, kaki, kemudian bisa terbentuk otak untuk berpikir, mata untuk melihat. Lahir seorang anak manusia, apakah tidak ajaib itu? Waktu dia lahir dia harus berjuang Bapak Ibu. Orang tuanya juga berjuang. Kalau dia salah posisi, kejirat, usus, bisa mati. Dia begitu lemah, siapa yang menjaga dia? Tuhan yang menjaga dia. Sampai kita dewasa dan bisa berjalan, bisa berpikir, punya keturunan lagi, bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu, bahkan hari ini kita bisa beribadah. Apakah jiwa kita benar-benar menyadari hal itu? Bahwa Tuhan menciptakan kita ini bukan kebetulan. Berapa bayi yang lahir kemudian tiada? Hidup di zaman sekarang ini teknologi begitu luar biasa. Saudara, kalau sakit jantung sekarang bisa di kateter namanya. Lewat tangan, tidak perlu bedah. Kalau dulu harus bedah. Sekarang kalau ada batu ginjal hanya bisa ditembak dari luar Bapak Ibu ya, menghancurkan di dalam dan keluar lewat air seni. Luar biasa. Tapi pada tahun-tahun 40, pada tahun-tahun 60, 90, teknologi tidak secanggih sekarang, bukan? Dan kita bisa lahir, hidup, dan sekarang duduk mendengar firman Tuhan. Sadarilah bahwa itu bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Kehendak dan rencana itu menunjukkan sesuatu yang sedang Dia rancangkan di dalam hidup saya dan Anda. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan kehendak rencana. Itu berarti hidup kita di dalam kendalinya Tuhan. Bapak Ibu, hidupmu di dalam kendali Tuhan. Sadarilah itu. Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut, sebab engkau menyertai. Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahku. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan merancangkan dan merencanakan sesuatu di dalam kehidupan, maka saya dan Anda berada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Kendalinya Tuhan. Makanya Tuhan selalu bilang, jangan khawatir dengan hidup ini, sebab engkau berada dalam kendali. Kendali tangan yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, luar biasa Allah kita. Suatu malam saya bangun tidur, terbangun dari tidur. Depan jendela saya melihat langit begitu cerah. Ada bulan, bintang bertaburan. Ada awan yang bisa terbang, ya karena ditiup angin. Saya melihat keluar jendela, begitu kagum melihat ciptaan. Ciptaan siapa ini? Ciptaan Allah kita. Dan kita ada di dalam tangan yang perkasa ini. Tangan yang menciptakan segala sesuatu yang indah dan terkendali dengan baik. Bayangkan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kalau ada benda luar angkasa yang sampai masuk ke dalam bumi kita,
Ya, dengan besaran yang tidak terlalu besar menurut ukuran, dia akan menghancurkan begitu banyak orang. Kejadian ini pernah terjadi dan diizinkan Tuhan. Sehingga ada masa-masa hewan-hewan besar hilang. Ya, ada beberapa yang masih sempat kita lihat seperti gajah, komodo dan lain sebagainya. Tetapi kekasih Tuhan semuanya dalam kendali Tuhan. Bukankah kita tertidur nyenyak dan nyaman tanpa berpikir ada meteor jatuh dan menghantam bumi? Kita tertidur nyenyak dan nyaman tanpa berpikir, jangan-jangan bumi berhenti berputar, semuanya akan kacau balau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita justru tidak tidur nyenyak karena kita memikirkan cara kita melakukan segala sesuatu di dunia ini. Karena kita berpikir bahwa akulah yang mengendalikan dunia ini, akulah yang mengendalikan hidupku sendiri. Itulah yang membuat kamu khawatir. Ketika kita tahu bahwa hidup itu ada di dalam kendalinya Tuhan, maka berhentilah kita khawatir. Maka kita tahu bahwa Sang Kuasa tidak akan membiarkan sekali-kali kita, anak-anaknya, celaka. Bukankah kita memanggil dalam doa-doa, ya Aba, ya Bapa. Kita begitu dekat dengan Tuhan kita, sehingga kita panggil dia Bapa. Belum ada yang mengajarkan kita sebelumnya tentang bagaimana kita memanggil Allah. Begitu ketakutan kita kena kepada Allah sehingga Musa bilang, aku tak berani melihat Engkau Tuhan, sebab kalau aku melihatmu, aku bisa mati. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya menghukum. Allah mengutus anaknya memberi anugerah. Supaya apa? Supaya kita selamat dan kembali di dalam kendalinya Tuhan. Sebab kalau engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Justru manusialah yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan mau kita jalan mengikuti tiang awan, tiang api itu, yang memberi kehangatan, yang memberikan kesejukan, yang memberikan penglihatan kepada kita bahwa jalanku ditolong dan dipimpin oleh Tuhan. Tidak ada bangsa yang mengalami ini sebelumnya, Bapak Ibu. Perjalanan dengan jutaan manusia dipimpin langsung oleh Tuhannya. Saudara pernah mendengar tentang kisah ini? Tapi apakah saudara pernah mendengar tentang kisah ini bagi yang lain? Tidak. Hanya Yahweh, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub yang melakukannya. Dia memimpin sendiri bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Dia memberikan makanan dan minuman di tengah-tengah kesulitan-kesulitan mereka. Bahkan dituliskan kasut pun dia berikan, dan tidak ada yang luput dari perhatian. Israel adalah gambaran kita semua tentang bagaimana Tuhan mengendalikan kehidupan. Ketika mereka menyimpang, justru mereka mati. Ketika mereka nurut, justru mereka diberkati. Firman Tuhan, pilihlah mana yang kau pilih, hidup atau mati, berkat atau kutuk. Tentu semua akan jawab, kami itu pilih berkat dan hidup. Tapi janganlah kakimu menyimpang, sebab kalau menyimpang justru kutuk yang kita dapati. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo jemaat, sadarilah bahwa kita inilah ciptaan yang ajaib dahsyat. Hargamu begitu mahal dibayar oleh darah itu. Oleh karena itu yang ketiga, kenapa Dia menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan kehendak dan rencana. Itu artinya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup ini bukan hanya kebetulan saja. Hidup ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Oleh karena itu sadarilah yang ketiga adalah hidup saya dan Anda adalah milik Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-8 menuliskan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Dia rencanakan yang indah di dalam hidupmu, yang memberi kesempatan kau menghirup nafas sampai sekarang. Itu artinya hidup kita ini dalam kendalinya. Dan setelah rencana-rencana yang Dia buat di dalam hidup kita, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi hidup itu adalah milik Tuhan. Sebab Dia mau menggunakan hidup saya dan Anda untuk satu tujuan mulia dari sorga. Saya dan Anda bukan berasal dari dunia ini, berasal dari kerajaan sorga. Sebab itulah kita akan kembali lagi ke sorga. Oleh karena itu jalanlah menurut kehendak yang Tuhan mau di dalam segala rancangan-rancangan hidupnya. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apapun apa yang telah dikuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Sebab sangat penting kita menyadari bahwa kita ini milik Kristus sendiri. Dan Dia melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus tahu bahwa kita sekarang ini bukan milik kita lagi. Sebuah harga yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Anugerah yang besar itu ada di kayu salib. Anugerah yang besar itu membawa kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang mahal dengan darahnya. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penebus, maka kita tahu sekarang bahwa kita sudah bebas dari dosa. Kita terbebas dari belenggu dosa. Yang kedua, karena Tuhan adalah penebus kita, maka kita terhindar dari kematian dan kebinasaan. Selanjutnya kita juga beroleh hidup di dalam Tuhan. Menjadi milik Tuhan adalah suatu pilihan yang sangat mulia di dalam kehidupan kita. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan, maka kita tahu bahwa hidup kita bukan kebetulan. Hari ini saya bisa bangun bukan kebetulan. Hari ini saya bisa beribadah bukan kebetulan. Kalau saya lihat anak saya kok bisa kuliah ya sekarang, bukan kebetulan. Sebab anak-anak kita juga dalam rencana dan rancangan Tuhan. Hari ini kalau kita tahu bahwa anakku gak usah lulus ya sekarang ya, bukan kebetulan. Saudara, segala sesuatu yang terjadi sampai kita hari ini berduduk diam mendengar firman Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Bagaimana
dari kota yang kecil, sebuah pulau dari kepulauan Indonesia, Nusa Tenggara Barat, Lombok, kok bisa berdiri di sini? Bukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, "Ku tidak takut, ku tidak gentar, sebab Engkau menyertai." Selanjutnya kita harus tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah terbebas dari belenggu dosa, jangan lagi diikat oleh dosa. Kita terhindar dari kematian, jangan lagi melangkah kepada kematian. Kita beroleh hidup yang kekal, jangan buang harta yang indah itu kepada anjing dan babi. Hiduplah sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Hari ini kita harus sadar, jiwaku benar-benar sadar. Jiwaku betul-betul menyadarinya. Sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa kejadianku dahsyat. Ada yang merasa, kalau aku bisa pilih, aku akan lahir di keluarga yang kaya raya. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana dalam hidup. Kalau bisa aku pilih, jangan ada anakku seperti Eo. Tidak, itu rancangan dan rencana Tuhan, dan dalam kendali Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan dapat terus memeliharanya, walaupun pengetahuan manusia mengatakan sebaliknya. Tentu Bapak Ibu tahu kesaksian Euodia ya. Dokter bilang usia 16 dia sudah tiada. Sekarang dia sudah usia 24, 25. Malah dokternya yang tiada duluan. Saudara, apakah hidup mati manusia ditentukan oleh ucapan manusia? Dia berada di dalam kendali Tuhan. Dan saya mau kasih tahu luar biasanya ya Bapak Ibu ya. Dia bisa hidup sedemikian lama karena kita mengasihinya dengan baik. Dan Bapak Ibu termasuk orang yang berkontribusi untuk long life-nya Euodia. Karena Euodia bisa diterima dengan baik di dalam hidup berjemaat di tempat. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau mau anak sudah merasa bahwa ini sudah banyak kelemahan. Orang sudah mulai tidak mau dekat. Sudah dikasih dalam Tuhan. Dengan mengasihinya, maka long life. Kasih itu buat panjang umur Bapak Ibu. Makanya lele bojomu mbok seneni bendino, cepat mati deh gue. Mulai kasihi suami istrimu, amin. Panjang umur deh, karena bahagia. Betul tak? Saudara coba lihat Euodia, kami memperlakukannya seperti anak yang bahkan lebih luar biasa lagi kami memperlakukan. Ya. Hanya anak-anak jangan terlalu di pressure, ditekan. Ya, biar dia apa adanya. Taulah kita bahwa kasih itu justru membuat damai dan panjang umur, Bapak Ibu. Memperlakukannya sedemikian rupa penuh kasih. Dan yang lebih luar biasa, jemaat memperlakukannya sedemikian. Ya, saya tahu, saya menyadari Bapak Ibu. Kadang-kadang Euodia itu mengeluarkan iler, ya, air liur. Tapi saya melihat Bapak Ibu dengan tulus dan tidak ada yang jijik sama Eo. Dan itu membuat dia hidup sedemikian lama. Harusnya dia 16 sudah tidak bisa sudah. Anak-anak seperti ini usia 16, 17 sudah tiada. Karena kita mengasihi dan merawatnya. Bukan hanya saya, tapi lingkungan gereja ini betul-betul luar biasa. Oleh karena itu,
Anak-anak kita datang, mari kita kasihi dia dengan luar biasa, ya. Saya percaya bahwa Allah itu mengendalikan kehidupan kita dan kita adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau berkat itu kepadamu, tidak ada yang bisa nahan. Kalau Dia mau kita terus hidup, tidak ada yang bisa nahan. Dan hari ini bukan kebetulan kau menarik nafas, sementara mungkin yang lain sedang berjuang di rumah sakit. Bukan berarti mereka lebih buruk daripada kita, tetapi hidup manusia tetap di dalam kendali dan rencana Tuhan. Amin. Percayalah Bapak Ibu, kau adalah milik Tuhan, karena Dia sudah tembus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Kita sudah ditebus dari kebinasaan, dan kita beroleh hidup di dalam Dia. Jangan takut, jangan gentar, sebab Allah memberi kemenangan kepada kita semua. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kejadian kita ini dahsyat. Sadar Bapak Ibu, saudaraku, sadar kejadianmu dahsyat. Jangan kau jual kepada dosa. Yang kedua, bahwa kendali Tuhan atas hidupmu masih berjalan sampai saat ini. Saya bukan berarti mau kita mati konyol. Kita tetap harus pakai prokes. Tapi kita harus tetap percaya segala sesuatu Tuhan yang atur. Sebab saya dan Anda adalah permata indah dari Tuhan yang sudah menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan menciptakan kami dengan penuh kasih, merencanakan dan merancangkan yang indah. Kami bukan ada karena kebetulan. Kami terus berada dalam kendalinya Tuhan. Kami ini milik Tuhan. Oleh karena itu, jadilah menurut kehendak-Mu dalam hidup kami. Kalau kami diberi kesempatan untuk hidup, kami akan hidup memuliakan Tuhan. Kalau kami diberi kesempatan untuk melayani, biarlah kami melayani dengan sebaik-baiknya. Kami tahu Tuhan bahwa Kau ada di tengah-tengah kami, sedang berbicara di dalam setiap hati kami, besar kecil tua muda. Semua Tuhan punya rencana di dalam hidup. Terima kasih untuk darah Tuhan yang sudah mengalir menebus dosa, menyelamatkan dan memberi tempat yang indah di sorga. Hari ini kami akan lihat dan mengingat hari di mana Engkau berkorban bagi kami. Dan dengan itulah Tuhan, kami datang kepadamu. Satu roh, satu baptisan. Kami adalah keluarga Allah. Diberkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap dalam perjamuan kudus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Syukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Sama-sama. Kau menuntun
buka roti perlahan-lahan. Ingat kekasih Tuhan, kita bukan diciptakan kebetulan. Ingat kekasih Tuhan, saya dan Anda dalam kendalinya. Dan Allah tak pernah tidur mengendalikan kehidupan kita. Ingat kekasih Tuhan, saya dan Anda adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka cawan kita perlahan-lahan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Lihatlah, kita semua sudah ditebusnya. Tubuh dan darahnya sudah bersatu di dalam kita. Kita terbebas dari belenggu dosa. Kita terhindar dari kebinasaan. Kita beroleh hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memelihara. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu luar biasa yang kau kerjakan di dalam hidup kami. Setiap insan, setiap umat-Mu, tak satu pun yang Tuhan lewatkan. Engkau menciptakan kami dahsyat. Anak-anak kami Engkau ciptakan dahsyat. Dan berada di dalam kendali dan rencana Tuhan yang akan terus terjadi di dalam hidup kami dan keturunan kami. Dan kami percaya kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik kami akan berikan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Sebab itu Tuhan yang memberi kami benih untuk menabur. Hari ini kami menabur dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan korban kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita. El Shaddai.
Terima kasih Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa kami diciptakan di dalam rencana Tuhan yang indah. Kami tahu dan menyadarinya bahwa kami berada di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, di dalam kendali yang luar biasa dari Tuhan yang membawa kami ke dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih dalam ibadah hari ini Tuhan, Kau menilik satu persatu umat-Mu. Mereka yang datang dalam kesulitan, Tuhan, Kau yang mengendalikan kehidupan. Dan kami tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hati kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi hidup kami. Yang sakit kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan. Kami serahkan Yudi, dia sama dengan keluarganya dan yang lain yang hamba tak sebut satu persatu. Tuhan Gembala yang agung, Tuhan ada di sana dengan keajaiban. Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami bersehati untuk berdoa bagi mereka. Kami berdoa bagi yang dalam kesulitan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati penghasilan kami. Bahkan korban-korban yang kami nyatakan dari penghasilan seperti benih yang ditabur, dan kami akan menerimanya berlipat kali ganda. Bahkan sebentar kalau kami pulang tinggalkan tempat ini, kami juga memberikan korban terbuka, persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati setiap kami. Berkati anak dan keturunan kami, sebab mereka juga berada dalam rencana dan rancangan indah Tuhan bagi masa depan yang penuh pengharapan. Berkati kekuatan dan kesehatan kami. Berkati keluarga-keluarga kami. Beri damai di sana Tuhan. Beri kasih yang besar, sehingga kami semua diberkati dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Allah yang hidup ada di tengah-tengah kami, bahkan menuntun kami dalam setiap hidup kami. Pulang dari tempat ini, kuasa yang besar itu terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengutus mereka dan pergi menjadi pelayan-pelayan yang setia di mana saja mereka berada. Dan di mana saja mereka berada, mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Izinkan hamba mengurapi mereka, dan biarlah kami semua mengalami Tuhan hari ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Yang di rumah juga, urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai Engkau dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan beribadah.